Mantan DC pinjol membagikan rahasia agar gagal bayar di pinjol-pinjol besar tetap aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang tips dari mantan DC pinjol yang membagikan rahasia dan apa saja sih resiko yang sebenarnya ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi buat teman-teman yang penasaran boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya bahwa gagal bayar pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi tanpa pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang ingin gabung menjadi member channel YouTube Chef MJ Tutorial, caranya sangat mudah sekali. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya. Setelah itu kalian bisa tekan tombol gabung yang ada di sebelah nama channel, tombol gabung atau join ya, yang terlihat di sebelah nama channel. Setelah itu kalian bisa pilih pejuang galbay 1, pejuang galbay 2 atau pejuang galbay 3. Dan buat teman-teman yang nantinya ingin gabung di grup WhatsApp yang nanti akan saya bentuk, kalian bisa pilih level pejuang galbay 3 karena nanti akan disediakan live streaming khusus pelanggan ya. Karena selama ini saya belum pernah live streaming khusus pelanggan, khusus member. Jadi kalau kalian memilih level 3 yaitu pejuang galbay 3, maka kalian akan bisa ikut live streaming khusus member. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta di luar sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat hutang pinjol, masih mencari dana talangan, masih maksa bayar pinjol dan endingnya tetap akan gagal bayar. Ini pasti ya teman-teman. Anda yang saat ini mempertahankan hutang pinjol, bela-belain membayar hutang pinjol, endingnya pasti gagal bayar, endingnya pasti menyesal juga. Oke, mantan DC pinjol membagikan tips dan rahasia apa sih sebenarnya resiko gagal bayar di pinjol ini, karena hal ini masih menjadi sebuah bumerang, masih sebuah ketakutan bagi nasabah-nasabah yang mungkin saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol, baru pertama kali memasuki jatuh tempo pembayaran, baru pertama kali memasuki telat bayar dan endingnya mereka gagal bayar karena terus maksa bayar hutang pinjol tersebut. Nah, resiko yang paling terberat menurut mantan DC pinjol ini, jadi tidak ada resiko yang sangat berat ketika kalian gagal bayar di pinjol. Yang sangat berat itu adalah pola pikir kita sendiri, pola pikir Anda sendiri yang terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya yakin orang-orang yang sudah tidak mampu bayar di pinjol, sudah telat bayar di pinjol, akan terganggu pikirannya dan tersugesti dengan hal-hal negatif yang biasa dikirimkan oleh DC-DC pinjol. Seperti kalian selalu membaca chat WhatsApp dari DC pinjol, membaca SMS dari DC pinjol, mengangkat telepon dari DC pinjol, membaca email dari DC pinjol. Nah, jika hal itu terus-terusan dilakukan, apalagi frekuensinya mungkin tiap jam sekali, 1 jam sekali, 2 jam sekali, itu akan perlahan-lahan merusak pikiran kalian. Hal-hal negatif akan merasuki pikiran kalian sehingga terciptalah ketakutan, terciptalah kepanikan, terciptalah kecemasan. Akhirnya banyak yang bertanya, "Bang, ternyata benar loh, saat saya baru telat bayar saja udah disebar-sebar. Ada DC lapangan yang datang ke rumah, menanyakan ke ibu warung, diceritain ke tetangga, diceritain ke saudara-saudara bahwa saya punya utang. Lalu bang, ternyata benar, baru jatuh tempo saja si DC udah neror ke kontak darurat, udah neror ke kantor, udah nelpon-nelpon keluar kondal." Nah, itu berbagai pertanyaan yang timbul ketika kita memang tidak mengkondisikan pikiran kita sendiri ya, terlalu tersugesti dengan hal-hal negatif yang dikirimkan oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, dan melalui panggilan telepon tadi. Untuk mengatasi hal itu, kalian sangat mudah sekali, tinggal ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Dengan seperti itu kalian tidak akan lagi
mendapatkan chat WhatsApp, mendapatkan email, mendapatkan SMS, mendapatkan telepon dari DC Pinjol, tidak akan. Ya, makanya secepatnya kalau kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, langsung ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, dan hapus semua media sosial. Ya, lalu apa resikonya ketika kalian sudah mengganti semua itu? Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang membuat kalian lebih takut. Justru kalian akan lebih tenang jika kalian sudah mengganti nomor HP tersebut. Dengan seperti itu, jika kalian pikiran tenang, jika mindset kalian tenang, mengkondisikan emosi kalian, mengkondisikan pikiran kalian, mengkondisikan ketakutan kalian, insya Allah dengan seperti itu kalian akan berpikir lebih jernih lagi, berpikir lebih cerdas lagi, dan mungkin akan lebih semangat untuk memperbaiki hidup yang mungkin sebelumnya sudah hancur-hancuran karena terus-terusan maksa bayar utang pinjol. Nah, itulah teman-teman, makanya resiko yang sangat berat itu sebenarnya tidak ada. Yang berat itu adalah pikiran Anda tidak bisa dikendalikan, maka akan tercipta kepanikan dan akhirnya tersugesti dengan apa yang disampaikan oleh DC pinjaman online. Nah, itu yang disampaikan oleh mantan-mantan DC pinjol agar nasabah-nasabah tersebut tidak usah panik bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi tanpa pinjaman online. Dan buat teman-teman yang mungkin masih diliputi ketakutan, kecemasan, dan bingung apa yang mesti dilakukan ketika kalian sudah terjerumus utang pinjol, sudah gali lubang tutup lubang, sudah mulai diteror, dimaki-maki oleh DC pinjol, ingat, masih ada tempat terakhir untuk kalian bersandar, yaitu kembalikan semua permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki ibadah kalian, perbaiki kualitas ibadah kalian, insya Allah. Dengan seperti itu, Allah juga tidak akan membiarkan umatnya teraniaya. Kalian sungguh-sungguh hijrah, jauhi pinjaman online, kembalikan masalah kalian pada Allah, pasrah sama Allah, ikhlaskan semua ini sudah terjadi dan tidak akan diulang lagi. Itu tobat aja, kalian akan berhenti, tidak akan pinjol lagi, berjanji akan menjauhi pinjaman online. Setelah itu kalian perbaiki ibadah, perbaiki kualitas ibadah kalian, yang asalnya tidak sholat menjadi sholat, yang asalnya tidak tahajud jadi tahajud. Insya Allah dengan seperti itu kalian akan lebih tenang, tidak akan tercipta ketakutan lagi, karena selama masih ada Allah di pikiran kalian, maka segala permasalahan akan bisa diselesaikan dengan jalan Allah. Itulah teman-teman, makanya mulai saat ini sudah tidak usah panik lagi. Apapun yang terjadi, hadapi, ikhlaskan bahwa semua ini sudah terjadi dan tidak bisa terulang lagi. Lebih baik kalian memulai bangkit dari keterpurukan ini, mulailah hidup baru yang lebih baik, hidup lagi, menata hati, menata pikiran kalian yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah hancur-hancuran, sudah porak-poranda karena terus-terusan mempertahankan utang pinjaman online. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan yakinlah jika kalian selalu berada di jalan Allah, maka Allah akan menyelesaikan segala macam permasalahan kalian dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.